Selama berabad-abad, Baghdad berdiri sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah, salah satu kekhalifahan terbesar dalam peradaban Islam. Kota ini bukan hanya sebagai jantung politik, tetapi juga pusat budaya, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kehidupan keagamaan. Dengan kata lain, Baghdad adalah simbol kejayaan peradaban Islam di abad pertengahan. Namun, seperti halnya setiap kerajaan besar, kejayaan itu tak bertahan selamanya. Dan bagi Abbasiyah, ancaman terbesar mereka datang dari arah yang tak terduga, yaitu Kekaisaran Mongol. Pada abad ke-13, Mongol muncul sebagai kekuatan baru yang mengerikan. Dengan pasukan besar dan strategi perang yang kejam, mereka menghancurkan siapapun yang berani melawan. Di bawah komando Jenderal Hulagu Khan, cucu Genghis Khan dan saudara dari Mongke Khan, pemimpin tertinggi Mongol saat itu, mereka mulai memperluas wilayahnya. Pada pertengahan tahun 1250-an, Mongol mengirim ultimatum kepada Khalifah Abbasiyah yang bernama Al-Mutashim Billah untuk menuntut agar Baghdad menyerah dan tunduk pada kekuasaan Mongol. Namun tentu saja, sebagai pemimpin kekhalifahan yang telah berdiri selama berabad-abad, Al-Mutashim menolak mentah-mentah tuntutan itu. Namun keputusan ini membawa konsekuensi yang mengerikan. Mongke Khan, pemimpin tertinggi saat itu, memerintahkan Hulagu Khan untuk menghancurkan Baghdad jika Abbasiyah tetap tak mau tunduk. Dan dengan pasukan yang luar biasa besar, Hulagu Khan pun bergerak menuju Baghdad. Kini dinasti Abbasiyah menghadapi ancaman terbesar dalam sejarah mereka. Pertanyaannya, mampukah Baghdad bertahan melawan pasukan Mongol yang terkenal kejam dan tak terkalahkan? Jadi kencangkan sabuk pengaman, simak videonya sampai tuntas, dan mari kita bahas. Inilah salah satu peristiwa paling mengerikan di abad pertengahan, pengepungan Baghdad. Selama berabad-abad, Baghdad menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah, kekhalifahan Islam ketiga yang didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah. Ia adalah keturunan dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memimpin perjuangan menggulingkan dinasti Umayyah, kekhalifahan sebelumnya, pada tahun 750 Masehi. Abbasiyah memenangkan pertempuran Zab melawan Umayyah. Kemenangan ini mengakhiri kekuasaan Umayyah dan membuka era baru di bawah Abbasiyah. Namun berbeda dengan Umayyah yang menjadikan Damaskus sebagai ibu kotanya, Abbasiyah memilih Baghdad sebagai pusat pemerintahan mereka pada tahun 762 Masehi. Seiring waktu, Baghdad berkembang menjadi salah satu kota paling penting di dunia pada abad pertengahan. Bayangkan sebuah kota besar yang dikelilingi tembok kokoh, dihiasi masjid-masjid megah dan menara-menara tinggi tempat adzan berkumandang. Jalan-jalannya pun dipenuhi taman-taman yang indah, sementara para pedagang dari berbagai belahan dunia memenuhi pasar-pasarnya. Namun, Baghdad bukan hanya pusat perdagangan. Kota ini pun juga menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di perguruan tinggi dan perpustakaannya, para cendekiawan dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk mendiskusikan ilmu pengetahuan, mulai dari matematika, astronomi, filsafat, hingga menerjemahkan dan melestarikan karya-karya kuno seperti tulisan Platon Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, peradaban Islam mengalami kemajuan luar biasa dalam sains dan teknologi. Mereka menciptakan mesin-mesin otomatis mengembangkan jam air, membuat terobosan besar dalam dunia medis, dan melahirkan berbagai inovasi yang jauh melampaui zamannya. Dengan kata lain, Baghdad benar-benar menjadi mercusuar peradaban. Sayangnya, kejayaan itu mulai memudar pada abad ke-13. Kekhalifahan ini dipimpin oleh Al-Mutashim Billah, seorang khalifah yang dianggap kurang cakap. Ia lebih sibuk menikmati kemewahan dan mengumpulkan harta daripada memimpin dengan bijaksana. Akibatnya, pemerintahan menjadi kacau dan ancaman dari luar semakin besar. Nasib Baghdad kini berada di tangan pemimpin yang kurang kompeten, dan keputusan-keputusannya justru membawa kekhalifahan ke ambang kehancuran. Antara abad ke-12 dan ke-13, Kekaisaran Mongol bangkit sebagai kekuatan baru yang mengubah peta kekuasaan Asia. Pada awalnya, dinasti Abbasiyah mencoba menjalin hubungan diplomatik dengan Mongol. Misalnya, Khalifah An-Nashir yang memerintah dari tahun 1180 hingga tahun 1225, dikabarkan pernah berusaha membentuk aliansi dengan Genghis Khan untuk menghadapi ancaman dari Kekaisaran Khwarezmiyah yang saat itu mulai mengancam wilayah Abbasiyah. Namun sayangnya strategi ini justru berubah menjadi mimpi buruk. Pada tahun 1229, pasukan Mongol mulai menyerang wilayah-wilayah Abbasiyah dan sekitarnya.
Menurut catatan sejarah Mongol, Ogedei Khan, putra Genghis Khan sekaligus penguasa Mongol saat itu, memerintahkan salah satu jenderalnya yang bernama Chorma Khan untuk menaklukkan wilayah-wilayah Islam, termasuk Baghdad. Dalam rentang tahun 1229 hingga tahun 1241, pasukan Mongol mulai menyerang kota-kota Abbasiyah seperti kota Arbil. Meskipun pasukan Abbasiyah beberapa kali berhasil memukul mundur mereka, ancaman Mongol tak pernah benar-benar hilang. Serangan Mongol ke kota Arbil dan sekitarnya terjadi hampir setiap tahun. Beberapa kali mereka bahkan berhasil mencapai tembok Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah yang dulu begitu berkuasa kini mulai merasa terancam. Penduduk Baghdad pun hidup dalam ketakutan, menanti kapan Mongol akan menyerang ibu kota mereka. Dan pada tahun 1243, kekuatan Mongol semakin tak terbendung. Dalam pertempuran di Koseda, mereka berhasil mengalahkan dinasti Seljuk di Asia Kecil, dan wilayah mereka pun menjadi negara vasal Mongol. Ini menjadi pertanda bahwa kekaisaran Mongol mulai mendekati jantung Abbasiyah, yaitu Baghdad. Sejak tahun 1240-an, dinasti Abbasiyah mulai menyadari bahwa kekuatan Mongol semakin meluas dan sulit untuk dibendung. Untuk menghindari bentrokan langsung, mereka mencoba menjaga hubungan diplomatik dengan Mongol, seperti menjaga komunikasi dengan baik tanpa harus tunduk sepenuhnya di bawah kekuasaan mereka. Sepanjang tahun 1240-an hingga awal 1250-an, utusan Abbasiyah sering terlihat di istana Mongol. Bahkan perwakilan khalifah hadir dalam upacara penobatan dua pemimpin besar Mongol, yaitu Guyuk Khan pada tahun 1246 dan Möngke Khan pada tahun 1251. Hal ini menunjukkan bahwa Abbasiyah masih berusaha menjaga hubungan baik, setidaknya di permukaan. Namun, ketegangan mulai meningkat ketika Möngke Khan, pemimpin Mongol saat itu, mengajukan tuntutan besar kepada Khalifah Abbasiyah Al-Mutashim Billah. Möngke Khan meminta agar sang khalifah datang langsung ke istana Mongol dan secara resmi mengakui Abbasiyah sebagai bawahan Mongol. Dalam pandangan Mongol, seluruh dunia adalah bagian dari kekaisaran mereka, dan menolak perintah seperti ini dianggap sebagai penghinaan besar. Tentu saja, Al-Mutashim Billah tidak bisa menerima tuntutan itu begitu saja. Baghdad bukan sekadar ibu kota, melainkan simbol kejayaan peradaban Islam. Menyerah pada Mongol berarti kehilangan harga diri dan kebanggaan seluruh kekhalifahan. Namun, bagi Möngke Khan, penolakan ini adalah sebuah penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Di mata Mongol, ini bukan sekadar penolakan diplomatik, tetapi alasan yang cukup untuk mengobarkan perang habis-habisan. Pada tahun 1251, Möngke Khan memberikan tugas besar kepada saudaranya, Hulagu Khan, untuk menaklukkan wilayah Persia dan Timur Tengah. Ini bukanlah sekadar ekspansi biasa, tetapi juga bentuk balasan atas penolakan Abbasiyah terhadap kekuasaan Mongol. Tanpa ragu, Hulagu Khan pun segera menyiapkan pasukan raksasa untuk menjalankan misi ini. Untuk mendukung invasi tersebut, Golden Horde, salah satu pecahan besar kekaisaran Mongol yang menguasai wilayah Rusia dan stepa Eurasia Barat, turut ambil bagian. Batu Khan, pendiri Golden Horde, mengirim jenderal dan pasukan terbaiknya untuk bergabung dengan pasukan Hulagu Khan yang telah berkemah di dekat Samarkand, sebuah kota strategis di Asia Tengah yang menjadi pusat pergerakan Mongol. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa pasukan Mongol yang berkumpul untuk ekspedisi ini mencapai 300.000 orang. Ini adalah salah satu pasukan terbesar yang pernah dibentuk dalam sejarah Mongol. Dan dengan kekuatan sebesar ini, Hulagu Khan pun siap menaklukkan siapapun yang berani menghalangi jalannya, termasuk dinasti Abbasiyah. Pada akhir tahun 1256, Hulagu Khan memimpin pasukannya menyeberangi Sungai Amu Darya, yaitu sebuah titik penting yang menandai dimulainya kampanye besar Mongol untuk menaklukkan Persia dan Timur Tengah. Namun, sebelum mencapai tujuannya, ia harus menghadapi musuh pertama yang cukup tangguh, yaitu kelompok yang dikenal sebagai Orde Assassin. Siapakah mereka? Orde Assassin adalah kaum Nizari Ismailiyah, sebuah kelompok kecil tetapi sangat berpengaruh. Mereka dipimpin oleh sosok misterius yang dijuluki orang tua dari gunung. Meskipun jumlah Orde Assassin tidak besar, mereka berhasil mempertahankan kekuasaan melalui jaringan benteng-benteng kokoh di pegunungan Persia dan Suriah. Benteng-benteng ini dibangun di lokasi strategis yang hampir mustahil ditembus,
dan menjadikan mereka ancaman serius bagi siapapun yang berusaha menguasai wilayah tersebut. Sebelum Hulagu Khan tiba, pertempuran pun sudah lebih dulu pecah. Jenderal kepercayaannya yang bernama Kit Buka telah menyerang beberapa benteng Orde Assassin lebih awal. Meski pasukan Mongol jauh lebih besar, Orde Assassin dikenal sebagai kelompok yang terlatih dan berbahaya. Mereka menggunakan taktik gerilya dan strategi asasinasi untuk melawan musuh-musuh mereka. Namun, kali ini Orde Assassin menghadapi lawan yang tak bisa diremehkan. Pasukan Mongol datang dengan senjata pengepungan canggih yang mampu menghancurkan benteng-benteng sekuat apapun. Alhasil, satu persatu benteng pertahanan Orde Assassin mulai jatuh ke tangan Mongol. Dan ini menandai awal dari berakhirnya kejayaan kelompok ini. Setelah serangkaian pertempuran sengit pada tanggal 15 Desember tahun 1256, benteng utama Orde Assassin di Alamut, Persia, akhirnya jatuh ke tangan Mongol. Kejatuhan benteng ini menjadi pukulan telak bagi Orde Assassin. Pemimpin terakhir Orde Assassin yang bernama Ruknuddin Khurshah menyadari bahwa perlawanan lebih lanjut hanya akan berakhir dengan kehancuran total. Akhirnya ia memilih untuk menyerah, dengan satu syarat, yaitu nyawanya harus dijamin. Hulagu Khan pun setuju akan permintaan itu. Namun di awal tahun 1257, pasukan Mongol terus bergerak dan ratusan benteng Orde Assassin pun dihancurkan. Para penghuninya dipantai tanpa ampun. Hulagu Khan kemudian mengirim Ruknuddin Khurshah sebagai tawanan kepada penguasa tertinggi Mongol saat itu, yaitu Möngke Khan, dengan harapan sang pemimpin Mongol akan memutuskan nasibnya. Sayangnya, Möngke Khan menolak untuk menerima Ruknuddin Khurshah. Tanpa perlindungan, nasib tragis pun menimpanya. Di tengah perjalanan, Ruknuddin Khurshah dipukuli hingga tewas oleh para penjaga yang mengawalnya. Dengan kejatuhan Orde Assassin, kini tidak ada lagi penghalang besar bagi Hulagu Khan untuk melanjutkan ekspansinya ke Timur Tengah. Dan tentu saja tujuan berikutnya adalah Baghdad. Pada bulan April tahun 1257, Hulagu Khan pun mendirikan perkemahan di Hamadan, sebuah kota yang kini berada di Iran. Di tempat ini, pasukannya mendapat tambahan kekuatan dari dua kelompok besar, yaitu pasukan Mongol yang dipimpin oleh Jenderal Baiju Noyan, serta pasukan dari kerajaan Georgia yang telah tunduk pada Mongol sejak kekalahannya pada tahun 1243. Dengan gabungan pasukan ini, Hulagu Khan memiliki kekuatan yang sangat besar, dan ia siap untuk melancarkan serangan berikutnya. Dari perkemahan di Hamadan, Hulagu Khan mengirim surat resmi kepada Khalifah Al-Musta'sim Billah di Baghdad. Namun, isi surat ini bukanlah pesan damai, melainkan tuntutan keras yang bernada marah. Dalam suratnya, Hulagu Khan mempertanyakan sikap Khalifah yang tidak mengirim pasukan untuk membantu Mongol dalam perang melawan Orde Assassin, padahal Abbasiyah sebelumnya pernah menjalin hubungan diplomatik dengan mereka. Tapi tak hanya itu, Hulagu Khan juga memerintahkan agar tembok pertahanan Baghdad dihancurkan dan menuntut Khalifah datang sendiri ke Hamadan untuk menyerahkan diri. Lalu, bagaimana tanggapan sang Khalifah? Sayangnya, Al-Musta'sim Billah bukanlah pemimpin yang cakap dalam menghadapi situasi genting seperti ini. Ia lebih suka menyerahkan urusan militer dan pemerintahan kepada para menterinya. Salah satunya adalah Ibnu Al-Alqami, yang menjadi penasihat utamanya. Ibnu Al-Alqami meyakinkan Khalifah bahwa Baghdad cukup kuat untuk bertahan hingga bala bantuan dari kerajaan muslim lainnya tiba. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Al-Musta'sim Billah pun membalas surat Hulagu Khan dengan nada menantang. Dalam balasannya, ia mengejek Hulagu Khan sebagai anak muda yang terlalu percaya diri. Bahkan, ia mengingatkan bahwa pasukan Mongol sebelumnya telah gagal merebut Baghdad. Tapi, apakah Baghdad benar-benar siap menghadapi badai? Sayangnya, perhitungan Al-Musta'sim Billah meleset jauh. Meski Baghdad masih menjadi pusat keilmuan, kota ini bukan lagi pusat perdagangan yang makmur seperti dulu. Pertahanan militernya lemah, kurang disiplin, dan kekurangan sumber daya. Yang lebih buruk lagi, hampir tidak ada kerajaan muslim lain yang bisa diharapkan datang membantu. Mengapa? Karena hubungan kekhalifahan Abbasiyah dengan Kesultanan Mamluk di Mesir, yang baru saja menggantikan dinasti Ayyubiyah, sedang tegang. Selain itu, di Spanyol, kerajaan-kerajaan muslim sedang sibuk menghadapi ekspansi kerajaan Kristen dari utara, sehingga mereka tidak dalam posisi untuk mengirim bantuan. Singkatnya, Abbasiyah benar-benar sendirian untuk menghadapi ancaman Mongol.
Tentu saja, Hulagu Khan tidak tinggal diam. Sebagai balasan atas tantangan dari Al-Musta'sim Billah, ia langsung mengambil tindakan. Pada bulan Juli tahun 1257, ia memindahkan pasukannya ke Tabriz, sekarang bagian dari wilayah Iran, sebagai persiapan terakhir sebelum melancarkan invasi besar-besaran ke Baghdad. Menjelang musim gugur tahun itu, pasukan Mongol pun telah siap sepenuhnya. Hulagu Khan dengan strategi yang cermat membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok besar untuk mengepung Baghdad dari berbagai arah. Pertama, Jenderal Kit Buka memimpin sayap kiri dan bergerak untuk mengepung Baghdad dari tenggara. Kedua, Jenderal Baiju Noyan memimpin sayap kanan dan pasukannya menuju Baghdad dari utara. Ketiga, Hulagu Khan sendiri memimpin pasukan utama dan bersama jenderal dari Golden Horde bergerak dari timur. Pengepungan pun semakin dekat, tapi ada sesuatu yang aneh. Pertahanan Baghdad terlihat sangat lemah. Tembok-tembok kota hanya diperkuat sebagian, padahal Baghdad dikenal sebagai kota dengan sistem pertahanan kuat dalam sejarahnya. Lalu, mengapa kali ini kota ini begitu rapuh? Ternyata ada sebuah pengkhianatan besar. Ibnu al-Alkami, Menteri Utama Khalifah Al-Musta'sim Billah, ternyata bermain di belakang layar. Diam-diam ia bersekongkol dengan Hulagu Khan untuk memberikan informasi rahasia, melemahkan pertahanan, dan bahkan memanipulasi Khalifah agar bertindak gegabah. Yang lebih mengerikan, Ibnu al-Alkami berjanji akan menyerahkan Baghdad kepada Mongol, asalkan ia diangkat menjadi gubernur setelah penaklukan Baghdad. Kini tak ada lagi yang bisa menghentikan bencana ini. Pasukan Mongol bergerak dari segala arah sementara Baghdad berada dalam kondisi terlemah sepanjang sejarahnya. Pada bulan Januari tahun 1258, pasukan Mongol semakin mendekat. Khawatir Baghdad akan jatuh, pasukan Abbasiyah akhirnya keluar dari kota. Mereka bertekad menghadang laju Mongol sebelum pasukan musuh mencapai tembok pertahanan. Beberapa mil dari Baghdad, pasukan Abbasiyah bertemu dengan salah satu divisi Mongol. Namun, ada sesuatu yang aneh. Pasukan Mongol tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Melihat itu, pasukan Abbasiyah langsung terpancing. Mereka yakin memenangkan pertempuran dan mengejar pasukan Mongol yang lari ketakutan. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini semua hanyalah jebakan. Pasukan Mongol sengaja pura-pura mundur untuk memancing pasukan Abbasiyah menjauh dari pertahanan kota. Begitu pasukan Abbasiyah masuk ke wilayah terbuka, pasukan Mongol melancarkan serangan mematikan. Tiba-tiba tanggul di tepi sungai Tigris dihancurkan. Air bah pun meluap dengan cepat, menenggelamkan kemah-kemah Abbasiyah dan memutus jalur mundur mereka. Dalam kondisi yang kacau, pasukan Abbasiyah terjebak tanpa jalan keluar. Lalu, hujan panah pun mulai turun dari segala arah. Pemanah berkuda Mongol menyerang tanpa ampun, sementara pasukan infanteri Mongol memantai tentara Abbasiyah yang kebingungan. Tentu saja hasilnya adalah kekalahan telak bagi Abbasiyah. Sementara itu, lebih dari 300.000 pasukan Mongol terus mendekati Baghdad dari segala penjuru. Derap kaki kuda, dentingan senjata, dan teriakan perang mereka menggema bagai gelombang raksasa yang siap menelan kekhalifahan Abbasiyah. Para jenderal Abbasiyah yang disebut Dawadar buru-buru kembali ke Baghdad. Mereka mencoba memanggil bala bantuan dari wilayah-wilayah Abbasiyah lainnya, tapi sayangnya tak ada yang datang. Di masa kejayaannya, Abbasiyah bisa dengan mudah memanggil pasukan dari seluruh dunia Islam. Namun kini, pengaruh mereka sudah terlalu lemah. Para sekutu yang dulu setia kini memilih diam dan tidak bergerak daripada menghadapi kehancuran. Baghdad kini pun sendirian dalam menghadapi bencana. Setelah pertempuran di luar kota selesai, pasukan Mongol menyisir medan perang. Mereka mengumpulkan hadiah untuk Hulagu Khan, yaitu 12.000 potongan telinga dari prajurit Abbasiyah yang tewas. Setelah pertempuran di luar kota dan dihancurkannya tanggul sungai Tigris, pasukan Mongol yang sebelumnya tersebar kini telah berkumpul sepenuhnya. Mereka pun langsung mengepung Baghdad dari segala arah dan memastikan tidak ada jalan keluar bagi siapapun di dalam kota. Tanpa menunggu lama, Jenderal Baiju Noyan memimpin serangan ke distrik perdagangan di tepi barat sungai Tigris. Distrik ini adalah pusat ekonomi Baghdad, dan dengan menguasainya, pasukan Mongol berhasil memutus jalur suplai utama penduduk kota. Sementara itu, Hulagu Khan sendiri memimpin pasukan utama untuk merebut wilayah pinggiran di sebelah timur, tepat di luar tembok kota. Dua serangan besar ini membuat pasukan Mongol menguasai daerah sekitar Baghdad dan memastikan kota itu benar-benar terisolasi.
Namun mereka tidak berhenti di situ. Untuk memastikan Baghdad benar-benar terkepung, Mongol membangun parit dan benteng darurat di sekeliling kota. Strategi ini bukan hanya untuk mencegah siapapun melarikan diri, tetapi juga membuat bantuan dari luar mustahil masuk. Dengan cara ini, Baghdad pun terkunci sepenuhnya. Tidak ada harapan bagi penduduk maupun pasukan Abbasiyah untuk keluar atau mendapatkan bantuan. Masih di bulan Januari tahun 1258, serangan berikutnya pun dimulai. Batu-batu besar dari senjata pelontar Mongol menghantam tembok dan jalanan kota. Siang dan malam, pasukan Mongol terus menggempur gerbang kota tanpa henti. Para pemanah Mongol juga menembakkan anak panah ke dalam kota. Dan beberapa di antaranya membawa pesan yang mengumumkan bahwa penduduk Baghdad harus menyerah jika ingin diampuni. Tangisan dan jeritan orang-orang pun menggema di setiap sudut kota, menciptakan suasana yang mencekam. Di tengah kepanikan yang melanda, Khalifah Al-Mustasim Billah akhirnya mencoba bernegosiasi. Ia menyatakan kesediaannya untuk tunduk dan menjadi bawahan Mongol. Namun semuanya sudah terlambat. Hulagu Khan tidak lagi tertarik dengan tawaran apapun. Yang ia inginkan kini hanyalah penyerahan tanpa syarat, dan tak ada lagi ruang untuk berkompromi. Serangan pun terus berlanjut tanpa henti. Meriam-meriam Mongol yang terus-menerus menyerang akhirnya berhasil menghancurkan salah satu menara pertahanan di sisi timur kota. Celah itu menjadi pintu masuk bagi ribuan pasukan Mongol yang menyerbu Baghdad seperti gelombang air bah. Mereka memanjat tembok, menerobos pertahanan, dan membantai siapapun yang mereka temui, baik prajurit maupun penduduk sipil. Tidak hanya Mongol, ribuan pasukan Kristen dari kerajaan Georgia yang selama ini tunduk pada Mongol juga ikut dalam serangan tersebut, yang menambah kekejaman yang terjadi. Sementara pasukan Mongol terus bergerak di sepanjang tembok kota, ribuan warga Baghdad yang ketakutan mencoba mencari jalan keluar. Mereka berdesakan naik ke kapal-kapal di tepi Sungai Tigris, berharap bisa menyelamatkan diri dari kekejaman Mongol. Dawadar pun berusaha mengatur pelarian ini agar lebih terkoordinasi dan aman. Namun saat kapal-kapal mulai bergerak di tengah sungai, Dawadar melihat sesuatu yang mengerikan. Pasukan Mongol telah membangun jembatan melintasi Sungai Tigris, dan dari atas jembatan pasukan Mongol menghujani kapal-kapal dengan batu besar dan proyektil api. Dalam sekejap, api berkobar di atas air. Kapal-kapal mulai tenggelam dan jeritan panik menggema di udara. 3 kapal berhasil ditangkap oleh Mongol, dan nasib para penumpangnya sangat tragis. Mereka pun dibantai tanpa ampun. Sungai Tigris yang tadinya menjadi harapan, kini berubah menjadi kuburan massal. Menyadari bahwa tak ada lagi jalan keluar, Dawadar dan penduduk yang masih selamat akhirnya memilih kembali ke dalam kota. Mereka tahu tidak ada pilihan lain selain menyerah pada takdir yang telah menanti mereka. Pada tanggal 4 Februari tahun 1258. Tembok pertama Baghdad akhirnya runtuh setelah serangan brutal dari pasukan Mongol. 2 hari kemudian, pada tanggal 6 Februari, seluruh tembok di bagian timur kota juga hancur. Dengan pertahanan yang melemah, pasukan Mongol mulai memasuki kota. Selama 7 hari berikutnya, pasukan Mongol menguasai tembok di bagian timur. Hulagu Khan lalu mengirim utusan ke dalam kota untuk menawarkan amnesti bagi prajurit Abbasiyah yang bersedia menyerah. Ribuan prajurit Abbasiyah yang kelelahan dan putus asa akhirnya meletakkan senjata mereka, berharap Mongol akan memberi belas kasihan. Begitu pula dengan warga sipil yang sudah tidak memiliki pilihan lain. Namun harapan itu hanyalah ilusi. Mongol tidak mengenal ampun. Para tawanan dibagi ke dalam kelompok-kelompok lalu digiring ke luar kota. Di sana, mereka dibariskan dan dieksekusi tanpa belas kasihan. Tidak ada yang selamat dari kekejaman ini. Setelah serangkaian tragedi yang memilukan, Khalifah Al-Mustasim Billah akhirnya menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 10 Februari tahun 1258, Baghdad akhirnya resmi jatuh ke tangan Mongol. Ini menandai berakhirnya kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah yang telah berdiri selama berabad-abad. Ditemani anak-anaknya, para bangsawan, dan orang-orang istana, Al-Mustasim pun keluar dengan harapan mendapatkan pengampunan dari Hulagu Khan. Namun kenyataan yang menanti jauh dari harapan. Saat berhadapan langsung dengan Hulagu Khan, Al-Mustasim diperintahkan untuk memerintahkan rakyatnya agar meletakkan senjata dan keluar dari tempat persembunyian. Alasannya karena Mongol ingin menghitung jumlah mereka.
Dengan penuh harapan, Al-Mustasim mengikuti perintah itu dan berpikir bahwa ini bisa menyelamatkan Baghdad. Namun begitu perintah itu dijalankan, ia beserta keluarga dan para bangsawan langsung ditahan. Nasib rakyat Baghdad yang menyerah pun jauh lebih mengerikan. Puluhan ribu warga yang keluar dengan harapan selamat justru dikumpulkan oleh pasukan Mongol. Keluarga-keluarga dipisahkan secara paksa. Ibu dan anak, suami dan istri, orang tua dan bayi, semuanya tercerai-berai. Di tengah tangisan serta jeritan ketakutan, Mongol pun menghabisi hampir semuanya. Hanya sedikit yang dibiarkan hidup, dan itu pun hanya untuk dijadikan budak. Setelah semua itu, Mongol pun memulai penjarahan besar-besaran di Baghdad. Pada tanggal 13 Februari tahun 1258, Hulagu Khan memerintahkan pasukannya untuk menjarah Baghdad habis-habisan selama seminggu penuh. Kota yang dulunya megah berubah menjadi lautan kekacauan. Pasukan Mongol bergerak dari rumah ke rumah, dari jalan ke jalan, merampas segala sesuatu yang berharga, menghancurkan bangunan, serta membantai siapapun tanpa pandang bulu, baik pria, wanita, anak-anak, hingga orang tua. Tak ada satupun yang luput dari kebrutalan ini. Namun di tengah kekejaman itu ada satu kelompok yang selamat, yaitu orang-orang Kristen Nestorian. Alasannya karena Dokus Khatun, istri Hulagu Khan, adalah seorang Kristen Nestorian juga. Ia meminta suaminya untuk melindungi orang-orang yang seiman dengannya. Permintaan itu pun dikabulkan. Sayangnya, nasib penduduk Muslim Baghdad jauh berbeda. Mereka diburu dan dibantai tanpa belas kasihan. Setelah berhasil menguasai Baghdad, Hulagu Khan bersama rombongannya memasuki istana kekhalifahan. Di sana, ia menatap Khalifah Al-Mustasim Billah dengan sinis dan memerintahkannya untuk menyajikan hidangan. Namun tentu saja yang dimaksud bukanlah makanan, melainkan seluruh harta kekayaan Abbasiyah yang tersimpan di dalam istana. Dengan tangan gemetar dan wajah pucat, sang Khalifah membuka ruang penyimpanan harta kerajaan, mulai dari emas, permata, kain sutra, dan berbagai benda berharga yang telah dikumpulkan selama berabad-abad oleh kekhalifahan Abbasiyah. Semuanya dikeluarkan di hadapan pasukan Mongol. Tanpa ragu, pasukan Mongol menyapu bersih seluruh kekayaan itu dan menyisakan istana dalam keadaan kosong. Namun kebiadaban mereka tidak berhenti di situ. Bahkan mereka yang telah lama wafat pun tak luput dari penghinaan. Pasukan Mongol menggali makam-makam para khalifah terdahulu, menyeret tulang belulang mereka keluar, lalu membakarnya. Baghdad yang dulu gemerlap dengan ilmu pengetahuan dan kemegahan, kini berubah menjadi lautan kehancuran. Jalan-jalan yang dulu ramai kini penuh dengan mayat-mayat berkelimpangan. Masjid-masjid besar yang dulunya menjadi pusat ibadah dan kebudayaan, kini tinggal puing-puing yang hangus terbakar. Istana-istana megah dinasti Abbasiyah pun telah rata dengan tanah. Jenazah yang berkelimpangan menyumbat sungai dan kanal, membuat udara Baghdad dipenuhi bau busuk yang menyengat. Bau kematian ini tidak hanya mengerikan, tetapi juga membawa wabah penyakit yang mulai menyebar. Diperkirakan antara 800.000 hingga 2 juta jiwa tewas dalam tragedi ini. Hal ini menjadikannya salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah manusia. Bahkan Hulagu Khan, pemimpin Mongol yang bertanggung jawab atas kehancuran ini, akhirnya merasa jijik dengan pemandangan mengerikan yang ia ciptakan sendiri. Tak tahan dengan bau busuk yang menyelimuti kota, Hulagu Khan memindahkan perkemahannya keluar Baghdad untuk menjauh dari neraka yang telah ia timbulkan. Setelah kehancuran kota Baghdad, salah satu kerugian terbesar dalam sejarah adalah hancurnya Baitul Hikmah, yaitu sebuah perpustakaan megah yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Di tempat inilah para ilmuwan dan para cendekiawan dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk bertukar pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mulai dari kedokteran, filsafat, astronomi, hingga matematika, semuanya berkembang pesat di bawah naungan kekhalifahan Abbasiyah. Namun dalam sekejap semuanya itu musnah. Buku-buku berharga yang berisi pengetahuan selama berabad-abad dibakar, dicabik, hanya untuk diambil sampul kulitnya dan dilemparkan ke sungai Tigris. Konon, saking banyaknya manuskrip yang dihanyutkan, air sungai sampai berubah warna akibat tinta yang larut. Hingga hari ini, sejarawan masih menyayangkan tragedi ini, bukan hanya karena hilangnya jutaan nyawa, tetapi juga lenyapnya jejak peradaban dan pengetahuan manusia yang telah dibangun selama berabad-abad.
Setelah menyaksikan Baghdad hancur lebur dan rakyatnya dibantai dalam jumlah besar tanpa ampun, nasib Al-Musta'sim Billah, putra-putranya dan para pengikutnya pun tiba. Pada tanggal 20 Februari tahun 1258, Hulagu Khan memanggil Al-Musta'sim serta keluarganya dan pengikutnya. Dalam tradisi Mongolia, mereka memiliki keyakinan bahwa menumpahkan darah bangsawan langsung ke tanah akan membawa kutukan dari langit. Maka untuk menghindari hal tersebut, eksekusi Al-Musta'sim Billah beserta keluarga dan pengikutnya pun dilaksanakan dengan cara yang mengerikan. Mereka digulung dan dijahit dalam karpet, lalu diletakkan di tengah lapangan. Setelah itu, pasukan Mongol menginjak-injak dan menghancurkan tubuh mereka hingga tewas. Namun tidak demikian dengan Ibnu Al-Alkami. Ia selamat dari pengeksekusian karena pengkhianatannya terhadap Abbasiyah. Buktinya pun semakin kuat ketika Hulagu Khan mengangkatnya sebagai gubernur Baghdad setelah penaklukan sesuai dengan kesepakatan mereka. Namun, setelah kota itu hancur lebur, Ibnu Al-Alkami hanya bertahan hidup selama 3 bulan sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Setelah kehancuran Baghdad, selama 2 tahun berikutnya, Mongol terus memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke wilayah Suriah. Namun di Mesir berdiri sebuah kekuatan Islam besar yang belum berhasil mereka taklukkan, yaitu Kesultanan Mamluk. Namun meskipun Baghdad perlahan bangkit dari puing-puing kehancuran, kota itu tak pernah kembali menjadi seperti semula. Cahaya ilmu yang dahulu menyinari dunia Islam meredup, dan warisan agung yang dibangun selama berabad-abad sirna dalam bara api penaklukan. Tragedi Baghdad bukan sekadar kisah runtuhnya sebuah kota, melainkan simbol hancurnya kejayaan sebuah peradaban. Sebuah pengingat bahwa kekuatan, ilmu, dan kemegahan, bila tidak dijaga dengan persatuan dan kebijaksanaan, bisa lenyap secepat embun pagi tersapu mentari. Dan kini, setelah menyusuri setiap detik dari hari-hari kelam itu, mungkin muncul satu pertanyaan dalam benak kita. Apakah sejarah akan terulang kembali? Ataukah kita akan belajar darinya? Sampaikan pendapatmu, karena dari diskusi dan kesadaran, sejarah bisa menjadi pelita bukan sekadar luka yang membekas dalam diam.